Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, siapa di sini yang suka belajar sejarah? Hari ini aku bakal ajak kalian belajar tentang sejarah Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Yang pertama, sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ditemukan di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada 400 Masehi. Kalian tahu gak sih, ternyata Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Raja Kadungga, dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman, dan dilanjutkan lagi oleh Mulawarman atau sering dikenal sebagai raja terbesar di Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami perubahan. Dari yang awalnya merupakan kerajaan Hindu berubah menjadi Kesultanan Islam atau dikenal sebagai Kerajaan Kutai Kartanegara. Lalu ada pula masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Selain itu, Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang baik, kuat, dan mampu meningkatkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Kutai di sektor pertanian dan perdagangan. Kemudian, runtuhnya Kerajaan Kutai. Pada tahun 1935, setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman berakhir, Kerajaan Kutai dipimpin oleh Maharaja Dharmastia. Sejak saat itu, Kerajaan Kutai dinyatakan runtuh karena terjadi perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura, pemeluk agama Hindu, dengan Kerajaan Kutai Kartanegara, pemeluk agama Islam. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Kutai. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Kutai yang bisa kita ketahui, di antaranya prasasti dan yupa. Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu, sedangkan yupa adalah tugu yang ditulis sebagai tanda peringatan. Yupa merupakan salah satu jenis prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Salah satu yupa yang terkenal adalah yupa yang menjadi penanda upacara pemberian 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana dari Raja Mulawarman sebagai ucapan syukur. Nah, itu tadi sejarah masa kejayaan dan peninggalan Kerajaan Kutai. Selanjutnya, yuk kita bahas sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada 450 Masehi dan dipimpin oleh Raja Purnawarman. Selain itu, mata pencaharian utama masyarakat Tarumanegara adalah bertani. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, berhati, dan berperan penting dalam memajukan Kerajaan Tarumanegara dengan membuat saluran air di Sungai Candrabaga dan saluran Gomati. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengairi lahan pertanian, mencegah banjir, dan meningkatkan ekonomi rakyat karena bisa dijadikan sarana lalu lintas perdagangan. Kemudian, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya serangan dari kerajaan lain. Serangan dari Kerajaan Majapahit saat Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Sudawarman. Pengalihan kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Dan kekosongan kepemimpinan karena tidak ada penerus kerajaan setelah Raja Linggawarman wafat. Kemudian ada pula peninggalan Kerajaan Tarumanegara.
beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti dan arca. Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu. Salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun. Terletak di Kampung Muara Bogor. Prasasti ini ditandai dengan bentuk tapak kaki dari Raja Purnawarman, ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Selain Prasasti Ciaruteun, masih ada prasasti Kebun Kopi, Tugu, Lebak, Cidanghiang, Jambu, Pasir Koleangkak, Pasir Awi, dan Muara Cianteun. Arca adalah patung yang terbuat dari batu dan dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang. Biasanya digunakan untuk media keagamaan. Lalu, bagaimana kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara pada saat itu ya? Jadi pertama-tama kita akan membahas kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai pada saat itu. Jadi Kerajaan Kutai digunakan sebagai tempat singgah para pedagang Cina India karena pada saat itu pelayaran bergantung pada bertiupnya angin. Dengan singgahnya pedagang tersebut, pedagang tinggal di pelabuhan dan ada sebagian yang menikah dengan warga lokal. Karena terjadi pernikahan antara warga lokal dan pedagang India, muncullah percampuran budaya India lokal hingga menimbulkan perubahan. Budaya lokal dan India ini memunculkan kerajaan bersifat Hindu, dan bahasa Sanskerta menunjukkan penduduk Kutai telah hidup dengan suasana peradaban India. Kaum Brahmana pada masa itu merupakan suatu golongan tersendiri di masyarakat Kutai. Kaum Ksatria terdiri dari kerabat Mulawarman, yakni orang-orang yang berkaitan erat dengan raja. Ada golongan yang hidup di luar pengaruh India, yaitu rakyat Kutai yang masih memegang teguh ajaran leluhurnya. Ada pula agama yang dianut Mulawarman dapat diketahui dari Yupa dengan menyebutkan bangunan suci Wap Prakeswara. Karena agama Hindu adalah agama yang turun-temurun hingga memunculkan alasan bagaimana Mulawarman bisa beragama Hindu, diperkirakan melalui yang pertama, upacara Pratyastoma. Yang kedua, Aswawarman adalah orang India yang menjadi menantu Kudungga. Selain Yupa, tidak ada sumber lain mengenai Kutai. Lalu yang selanjutnya adalah kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, berita Cina dinasti Sung 420 sampai 479 Masehi, yaitu adanya perdagangan di Koying, Karawang. Yang kedua, berita Cina dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi, yaitu adanya barang dagangan dari Jawa yang terdiri dari kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Yang ketiga, persembahan 1000 sapi. Hal ini membuktikan adanya kegiatan peternakan perburuan di masa itu. Yang keempat, adanya pelayaran dan perdagangan dari daerah luar. Penemuan arkeologi berupa barang-barang keramik Cina dan Arikamedu dari India di Bekasi dan Karawang. Yang kelima, adanya kegiatan pertanian, yaitu ditujukan dengan penemuan percandian bata, pantai utara Karawang. Bata yang digunakan menggunakan kulit padi sebagai bahan percampuran tanah liat. Yang keenam, adanya pembangunan sarana irigasi, yaitu pada Prasasti Tugu diketahui adanya pembangunan ini guna mengairi persawahan dan penanggulangan banjir. Yang ketujuh, hubungan antar daerah melalui jalur darat dan jaringan sungai, yaitu Sungai Cisadane, Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum menghubungkan daerah pesisir utara dan daerah pedalaman selatan. Yang kedelapan, letak ibu kota Tarumanegara. Letak ibu kota Tarumanegara diperkirakan di sekitar Kali Cakung sekitar Desa Tugu,
tempat ditemukannya prasasti Tugu. Lalu yang selanjutnya agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, dari peninggalan inskripsi Raja Purnawarman, agama yang dianut bercirikan Weda, yaitu dengan adanya unsur perlambangan telapak kaki Dewa Wisnu dan penyamaan Raja Purnawarman dengan Dewa Indra. Yang kedua, memperlihatkan unsur pemujaan terhadap Dewa Mitra Surya. Yang ketiga, agama Hindu, yaitu salah satu candi di Cibuaya memiliki lingga batu yang menggambarkan Dewa Siwa. Yang keempat, agama Buddha, yaitu berasal dari tulisan Fashion yang mengatakan selain agama Hindu ada pemeluk agama Buddha, namun jumlahnya sedikit. Yang kelima, kepercayaan zaman prasejarah. Fasien menyebutnya agama kotor karena ketidaktahuan Fasien terhadap kehidupan asli di Indonesia yang masa itu masih banyak yang dianut sebagian penduduk Tarumanegara.